Semalam itu berat. Oke, terus aku mau ngasih tahu kalian tentang ini nih. Apa aja yang biasanya aku bawa waktu kerja di lapangan, di ruangan di rumah sakit ya. Yang pertama ini aku beli waktu aku udah jadi perawat tahun lalu kalau nggak salah. Ini sekalian aku kasih tahu bahasa Jepangnya ya. Ini stetoskop, kalau bahasa Jepangnya nih, chōshinki desu. Oke. Terus ini plester sih, ada lagi plester lagi yang warna putih. Kalau yang ini lebih bagus di kulit karena dia anti alergi. Jadi jarang yang bahkan nggak ada yang alergi, ini anti alergi karena itu sering pakai ini. Ada lagi yang putih itu kadang ada yang alergi, jadi nggak pakai, jarang banget pakai itu. Terus ini bahasa Jepangnya kadang orang Jepang cuman bilang tepu. Hai, kore tepu desu ne. Ini sebenarnya karena tadi anti alergi, Yuki Bang Tepu karena tabu masih recata. Terus ini jam, karena di rumah sakit kan nggak bisa kan pakai jam yang seperti ini, karena kita misalkan cuci tangan terus pas tindakan nggak boleh ada jam seperti ini, jadi pakai jam yang seperti ini. Jam ini dicantolin di kantong perawat yang sebelah sini. Biasanya kalau aku sih di sini. Kadang juga ada yang perawat cewek di sini. Jadi di perutnya juga ada 2 kantung gitu. Kore watch. Toke demo言うんですけど、時計です。Terus, nah ini yang paling keren, maksudnya aku baru tahu kalau orang Jepang itu sering pakai ini. Kore pocket to nandesu kedo. Ini namanya pocket, tapi bisa dibeli di itu kok, di internet. Nah, di sini ada berbagai macam yang bisa kita masukin di sini. Makanya ini benar-benar praktis nih. Terus ada di sini juga bisa masukin kayak gini. Nah, apa aja yang di sini? Ini gunting perawat. Kore hasami desu. Hasami, gunting. Oke. Ini gunting. Taruh sini dulu. Kore maka desu ne. Ini namanya untuk kalau kita nulis di whiteboard atau di kertas. Ini yang cukup agak tebal sih. Terus ini isi bolpen sebenarnya. Pen light, di Jepang juga namanya pen light. Di sini juga kalau pen light ini kita cari yang ada ukuran doko namanya, pupil mata, ukurannya berapa. Di sini 2 mm sampai ke atas. Ini berapa milimeter? 9 mm ya. Ini pen light. Terus matamaka desu ne. Ini juga, tapi yang ini warna merah. Kalau ini yang warna merah biasanya dipakai waktu pasien mau operasi. Kita siapin jemput pasiennya, pakai bed yang baru. Terus di papan namanya kita tulis pakai yang warna merah, kapan operasinya, tanggal berapa, dan operasinya apa. Jadi ini juga harus dibawa, penting. Terus ini yang besar, maka yang besar. Dan ini yang permanen kalau nggak salah. Bukan. Ini bukan permanen.
Iya. Ini permanen nih. Nah, yang ini untuk marker tapi yang untuk khusus di infus, botol infus. Jadi setiap kita hitung tetesan botol infus yang kita mulai botol infusnya, kita kasih garisnya dibagi gitu, jam berapa. Ini penting banget karena nggak boleh kalau kita nulis di botol infus pakai yang marker yang kayak gini, karena marker kayak gini bisa tembus ke cairan infusnya katanya. Makanya ini nggak boleh dipakai untuk infus, harus pakai yang ini warnanya biru. Oh ya, kalau di Jepang, bukan di Jepang sih, maksudnya di rumah sakit aku, karena pakai laptop semuanya. Misalkan kita mau infus pasien A itu di sini ada labelnya. Terus kita sebelum infus pasien A, kita tanya dulu pasiennya, namanya siapa? Pasien A. Dia bilang gitu, baru kita cocokin di laptop pasien A. Terus ada barcode-nya. Kayak kita kalau misalkan belanja di supermarket, barcode-nya di-scan dulu ke infus botolnya. Botol infusnya di-scan, ternyata pasien A benar namanya. Terus baru kita cek juga di gelang tangannya itu. Di situ juga ada barcode-nya, dicocokin pasien A. Berarti udah benar. Terus siapa yang ngelakuin, yang mau nginfus kanggosinya, perawatnya, di name tag-nya setiap perawat itu ada barcode-nya juga. Dicek di barcode lagi, scan. Jadi siapa yang infus pasien A ini dan mulai jam berapa, sama ini bener-bener pasien A atau enggak, infusnya bener-bener pasien A bukan, itu semuanya udah tercatat di laptop itu. Jadi kan mulai jam 12 siang, harusnya jam 12 jam infusnya habis, tapi kenapa telat gitu, nanti ada jadi bisa dilihat itu istilahnya gitu ya di Jepang itu. Jadi harus pintar banget menguasai semuanya, jadi harus hati-hati. Next apa lagi di sini? Oh ya, di sini ada, aku sering bawa ini, bukan sering, selalu bawa ini untuk Indo ya, ini untuk Glasgow Coma Scale. Sama di Jepang itu juga dia punya Japan Coma Scale. Mungkin kalau perawat pasti tahu ya apa itu Japan Coma Scale, apa itu Glasgow Coma Scale. Jadi tingkat kesadaran pasien itu nggak perlu dijelasin dulu. Terus di sini ada infus, kalau misalkan 500 ml dibagi 8 jam, misalnya berapa tetes per menit jadinya, kayak gitu. Ini biasanya aku buat contekan sih, males ngitung biasanya. Terus udah di sini. Terus yang ini dapat dari perawat yang Sengmong. Dia udah ahli ya, punya keahlian khusus untuk merawat Decubitus. Jadi aku dikasih ini untuk ukur berapa derajat level Decubitusnya gitu. Kayak gini. Design art namanya. Oke, ini terus oh ya, ini juga ada sih sebenarnya alcohol sweat. Kadang aku masukin ke sini banyak alcohol sweat untuk menginfus pasien. Misalkan ada luka, kita pakai alcohol sweat ini. Terus ini penting banget nih kalau pas lagi dinas malam. Soalnya kalau pas kita muter ngecek pasien itu kan, kalau di Jepang kalau pasien pas tidur lampunya dimatiin semua. Jadi pasien itu masih bernafas atau enggak. Kadang kita senter ke bagian perut atau dadanya, oh dia bergerak gitu. Kadang memang ada yang pernah ketika muter itu nggak gerak pasiennya, ternyata udah meninggal gitu. Jadi ini juga penting juga, karena kalau pas malam kan gelap, di ruangan agak gelap, jadi harus pakai ini. Oke.
Terus ini Nihongo wasureta. Nihongo gimana kan? Kore ini namanya raita. Raita, raita でもいいんですけどね。で、ini kalkulator yang khusus untuk perawat. Dentaku desu ne. Ini kalkulator tapi juga bisa buat timer. Ini kalau untuk timernya ya. Terus kalau ini buat kalkulator juga bisa. Biasanya aku buat ngitung tetesan infus, sama kalau misalkan pakai siring pump atau infus pump. Di sini nanti ada infus pump, siring pump. Jadi aku ngitungnya pakai ini. Misalkan infus ini harus dihabisin dalam 1 hari 24 jam berapa. Jadi setiap jam berapa, kecepatannya berapa gitu, nanti aku hitungnya dari sini. Kalau untuk timernya biasanya aku karena di ortopedi itu ada namanya CPM. CPM itu semacam alat yang buat bantu pasien, membantu pergerakannya pasien kakinya. Jadi dia bakalan memanjang sendiri, terus nekuk lagi, manjang, nekuk. Nanti aku kasih tahu di sini ya gambarnya, fotonya CPM untuk rehabilitasi pasien yang habis operasi. Biasanya operasi di misalnya di bagian dengkulnya, apa sih dengkul, di dengkulnya gitu. Jadi karena CPM itu butuh, misalkan CPM berapa derajat nekuknya itu selama berapa menit gitu, ada perintah dari dokternya sendiri. Jadi misalkan 90 derajat nekuknya selama 20 menit, jadi kita pakai timernya di sini. Atau kalau pasien misalkan 1 jam lagi mau masuk Afuro, mau mandiin pasien, jadi biar nggak lupa kita pakai timer. Ini penting banget nih. Terus lagi ini bolpen, bukan, ini kan apa namanya, lighter ya. Terus ini sama marker juga bolpen. Oke, itu aja barang-barang sama. Sama ini nih. Ini alkohol untuk setiap ada tindakan, setelah tindakan kita cuci tangan seperti ini. Nah, ini cara bawanya ada di kantong, sebenarnya ada sih kayak ikat pinggang gitu yang buat khusus untuk ngantongin si alkohol ini. Jadi setiap ada tindakan selesai, kita tinggal gitu langsung. Jadi ini bisa dibawa kemana-mana, harus selalu bawa ini. Oke, itu aja penjelasannya. Gimana, seru juga kan? Bisa semakin tahu gimana kerjaan kalau jadi perawat di rumah sakit Jepang. Pasti berat banget. Aku juga ngerasa berat banget karena harus pintar bahasa Jepangnya, harus pintar ngomong bahasa Jepang, harus pintar dan menguasai ilmu keperawatan, terus harus pintar memanage waktu karena waktunya terbatas. Terus harus kuat juga, kuat hatinya, sama kuat mental, sama kuat fisik juga sih. Karena apalagi kalau kayak aku kerja di ortopedi dulu, ngangkat-ngangkat pasien, apalagi kalau cowok pasti diandelin banget untuk ngangkat-ngangkat pasien. Makanya capek banget jadinya. Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah dengerin semua penjelasannya. Sepertinya menarik kalau misalkan dicampur dengan bahasa Jepang, biar kalian juga yang mungkin nonton pengen belajar bahasa Jepang bisa dengerin dengan bahasa Jepang, bisa belajar bahasa Jepang. Berikutnya juga bakalan kita campur untuk bahasa Jepang juga, biar teman-teman bisa belajar bahasa Jepang bareng. Oke? Terima kasih, dan jangan lupa like, terus komentar juga di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, sharing ke teman-teman juga,
Mungkin ada teman-teman perawat atau pengen kerja di Jepang sebagai perawat, silahkan di sharing ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa dan jangan ragu buat subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.